Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti, tentunya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Ya, bagaimana kabarnya Tubabaku hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan membahas terkait menjaga kesehatan saat hamil ini merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan secara hati-hati. Pasalnya ada banyak faktor yang mempengaruhi sang ibu saat hamil maupun pasca melahirkan, baik faktor dari luar maupun dari dalam, dan kita harus memperhatikan baik kesehatan mental, emosional ataupun psikis. Hari ini tentunya kita akan bahas terkait konsultasi kesehatan ibu hamil dan bersalin bersama Kabid Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Tulambung Barat, Ibu Arum Lestari, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister MM, dan Admin Kesehatan dan Keluarga Gizi, Ibu Vina Lia Anggraini SSTMKes. Ya Bu, selamat pagi Bu. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bahagia pastinya. Bahagia harus bahagia tuh. Itu adalah mindsetnya ya Bu ya, harus bahagia. Udah sarapan Bu hari ini Bu? Insya Allah. Insya Allah. Kok Insya Allah Bu, berarti ada jawaban nih belumnya ini ya berarti ya. Ya Bu, hari ini kita akan bahas terkait konsultasi kesehatan ibu hamil dan bersalin atau pasca melahirkan ya Bu ya. Karena banyak nih masyarakat di luar sana yang mungkin masih kurang edukasi nih Bu terkait ibu hamil itu harus seperti apa, kemudian pasca melahirkan harus seperti apa dan lain sebagainya. Nah Bu, saya ingin bertanya nih terkait ibu hamil khususnya yang terpenting, yaitu apa sih Bu sebenarnya harus diperhatikan ketika kita menjadi seorang ibu yang sedang mengandung Bu? Gimana? Tentunya banyak sekali yang harus diperhatikan untuk mewujudkan ibu hamil yang sehat secara fisik dan psikis. Di antaranya yaitu mengkonsumsi makanan yang bernutrisi seimbang, istirahat yang cukup, kelelahan jangan sampai kelelahan. Kemudian mungkin untuk yang Ibu Arum sampaikan, nutrisi yang seimbang itu tidak harus mahal ya. Iya, karena tidak harus yang apel, yang buah-buahan yang mahal ya, tapi dimanfaatkan yang di lingkungan sekitar. Misalnya kalau di Tubawa mungkin nyerut ya. Boleh Bu ya nyerut ya. Boleh. Iya, daun singkong seperti itu kan banyak mengandung zat besi. Itu manfaatnya banyak. Kemudian kayak seperti buah-buahan seperti pepaya, ya kan, pisang. Jadi nggak harus yang anggur atau yang mahal-mahal, tidak harus. Yang penting nutrisi seimbang ya Bu ya. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan Ibu, kalau kita lihat bahwa ibu yang sedang mengandung ini kan harus menjaga kesehatan baik dari luar maupun dalam ya Bu ya. Salah satunya ya kesehatan mental, fisik ya. Kalau untuk makanan mungkin larinya ke fisik ya Bu ya. Tapi kalau untuk emosional atau psikis ini apakah perlu nih Bu? Oh itu sangat perlu sekali. Sangat perlu ya Bu ya. Sangat perlu sekali. Karena ibu hamil yang stres tanpa penanganan akan mempengaruhi ke kesehatan janinnya. Sehingga ibu tidak peduli dengan dirinya untuk merawat bayinya. Tapi memang sangat berpengaruh ya Bu dari kondisi ibu ya. Ibu larinya ke kandungan, padahal kalau mau dibilang nih kandungan ini belum bisa apa-apa gitu ya Bu ya. Tapi ternyata berpengaruh ya kesehatan mental ya. Sangat berpengaruh. Kalau untuk biasanya Ibu, pengalaman ibu yang sudah mengalami menjadi ibu hamil gitu ya Bu ya. Sebenarnya apa sih Bu faktor-faktor yang menjadi hal tersebut datang gitu Bu? Stres seperti itu tuh seperti apa Bu biasanya? Sebenarnya ya alami ya, karena ibu hamil ya, contohnya yang belum menikah aja ya, kalau pada saat kita menstruasi aja terjadi perubahan hormonal sensitif ya kan, kemudian mudah marah, pokoknya tidak bisa disenggol marah gitu ya. Mood swing. Iya benar. Apalagi ibu hamil ya kan, dengan perubahan hormonal yang sangat signifikan ya kan, sudah pasti terjadi perubahan emosi yang sensitif, itu sangat ini. Makanya perlu dukungan dari tidak hanya
fisik yang diperhatikan, tapi dukungan emosionalnya juga gitu yang harus. Dengan adanya dukungan emosional, kenapa sangat penting pada tidak boleh depresi, karena apa yang seperti Ibu Arum katakan, bahwa dengan adanya Ibu mengalami depresi itu intake otomatis mengurangi nafsu makan Ibu. Oh gitu Iya, ya. nafsu makan ibunya berkurang, otomatis intake-nya juga berkurang, yang berpengaruh ke janin ini, ya kan. Nah, dengan begitu berarti kan bisa berpengaruh ke berat badan bayi di dalam Iya. Oh itu berpengaruh ya Bu ya? kandungan, ya sangat berpengaruh. Jadi otomatis yang harusnya kandungan 9 bulan harusnya berat bayinya itu di atas 2,5 bisa kurang dari 2,5 dengan adanya depresi pada saat kehamilan itu yang terus menerus ya gitu. Jadi makanya depresi itu harus ditangani seperti yang Ibu Arum katakan, seperti itu. Cuma kan memang gini ya Bu ya, kalau mau dilihat stres itu pasti terjadi atau enggak nih Bu kalau saat hamil Bu? Iya, Pasti terjadi. itu pasti terjadi, pasti terjadi. Karena apa ya, itu yang saya katakan, perubahan hormonal itu pasti ada. Yang biasanya pada saat sebelum menikah, yang sebelum hamil dia biasanya santai-santai ya kan. Pada saat hamil, pada saat udah menikah itu kan bisa langsung hamil ya kan, dengan perubahan itu yang harusnya dia santai-santai. Culture shock ya Bu. Nah, iya itu juga Kaget dia dengan kebiasaan yang Nah, santai. itu pasti muncul dalam diri, itu pasti ada, tapi penanggulangannya yang harus ditangani ya kan. Karena tiap orang itu kan tingkat stresnya beda-beda, kemudian pengelolaannya juga beda-beda. Ya. Kalau untuk ibu hamil nih Bu ya, ibu hamil ini kan pasti harus bernutrisi terus ya Bu ya. Apakah setiap bulan kah atau setiap, kalau misalkan hamil itu kan hitungannya per minggu ya Bu ya, 1 minggu atau berapa minggu gitu kan, harus tes vaksin atau tes kesehatan ke puskesmas atau ke dinas-dinas kesehatan seperti itu, atau seperti apa nih Bu? Kalau untuk ibu hamil kan memang harus ke pelayanan kesehatan secara rutin. Ya bisa ke puskesmas untuk tes kesehatannya, seperti tes darah lengkap ya, Mbak, USG untuk mendeteksi secara dini kalau ada kelainan-kelainan atau untuk mengetahui perkembangan janin. Iya. Berarti memang harus rutin gitu ya Bu ya, setiap hamil itu. Tapi Bu, kalau misalkan saat tes kesehatan itu biasanya nih memang itu bisa dideteksi ya Bu ya, anak itu sehat atau ini lengkap gitu ya Bu. Tapi memang itu valid ya Bu ya dari tes seperti itu Bu? Ya insya Allah lah ya. Karena biasanya berubah-berubah gitu ya Bu ya, dari tes gitu ya. Ya insya Allah sih, kalau misalnya kayak seperti USG ya kan, USG apalagi kita sekarang sudah sampai berapa dimensi ya Bu ya, 4 dimensi insya Allah. Untuk yang pasti itu untuk cek rutin itu, untuk yang penting pada 3 bulan pertama itu yang ibu hamil harus pastikan ya, 3 bulan pertama, atau kalau kami bilangnya trimester pertama. Oh iya, trimester ya. Ya, itu yang 3 bulan itu yang harus sangat-sangat diperhatikan. Karena apa? Itulah 3 bulan itu yang menjadi perkembangan organ jantung, organ-organ yang vital. Nah, jadi mungkin itu yang terkadang ibu hamil ini yang nggak mau makan ya kan, nggak mau makan, nggak mau mual, muntah, padahal 3 bulan pertama hamil itu yang harus diperhatikan gitu. Yaitu yang hubungannya dengan cek rutin kehamilan. Nah tadi Ibu menyinggung terkait ibu hamil yang nafsu makannya menurun gitu ya Bu ya. Nah itu seperti apa Bu penggantinya biasanya untuk ibu hamil supaya nutrisi tetap masuk nih Bu? Karena kan biasanya ada yang sampai sakit diinfus gitu ya Bu ya. Itu biasanya seperti apa nih Bu penanggulangannya? Tergantung kondisi, kembali ke kondisi ibu masing-masing. Kalau memang masih bisa diatasi di rumah dengan cara mengkonsumsi makanan porsi kecil tapi sering.
Dan kalau memang memerlukan yang muntah yang berlebihan, mual yang berlebihan, tentunya harus ke dokter atau ke tenaga kesehatan, nanti akan diberikan obat untuk menangani mual atau muntahnya. Kalau memang mualnya berlebihan dan muntah berlebihan sampai menimbulkan dehidrasi, harus dirawat di rumah sakit Ada, Bu, untuk ya, pengganti pengarahan. cairan melalui infus. Ya, berarti kan memang mau nggak mau ibu ini tetap harus mengkonsumsi Iya, makanan ya, Bu, ya. harus, iya. Karena dia harus memikirkan, bukan memikirkan badan ya, Iya, benar. tapi mikirin yang bayi di juga. perutnya. Iya, benar. Gitu ya, Bu, ya. Gitu. Nah, terus tadi kan kita menyinggung tentang makanan Ibu ya, terkait ibu hamil dan yang harus dikonsumsi, Bu. Selain makanan yang mahal. Nah, kalau kita lihat, Bu, makanan yang seharusnya dikonsumsi sama ibu hamil ini, apakah memang makanan yang perlu diperhatikan sekali nih, Bu? Seperti ada kriterianya gitu ya, Bu? Makanan yang harus matang gitu kan ya, atau yang harus setengah matang boleh, atau yang seperti apa nih, Bu? Iya. Kalau untuk makanan, selain yang bernutrisi, Iya. ya kan, disarankan itu yang matang. Iya, karena apa? Karena memang kita kan lagi hamil, jadi takutnya ada bakteri yang tidak mati pada Iya. saat dimasak. Jadi makanya dianjurkan itu yang matang-matang, dan kalau bisa itu yang tanpa pengawet. Nah, itu yang biasanya itu yang sulit ya biasanya ya. Iya. Iya. Makanan-makanan siap Iya, saji. siap gitu saji. ya. Nah, itu jadi disarankan kalau untuk ibu hamil tidak makan yang berpengawet atau siap saji gitu. Gitu. Tapi kalau untuk masalah ngidam nih, Bu, larinya ke ngidam gimana nih, Bu? Boleh lah kali ya sedikit gitu ya. Ya, sebenarnya kalau ngidam itu kontroversial ya, antara memang keinginan ibu atau bayi nih. Kadang Ini itu ya, nggak tahu, saya tuh minumnya nggak tahu di, Bu. Iya. Jadi kalau untuk karena pengen banget ya, tapi sebenarnya kita sendiri juga sih yang mengendalikan ya. Jadi ini manfaatnya lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya ya kan? Iya kan? Harus dipikirin juga ya ternyata. Dipikirin, karena yang dipikirin kan sekarang bukan hanya diri sendiri gitu, tapi ada bayi di dalam perutnya gitu. Jadi kalau bakal membahayakan untuk bayi, ya lebih baik udah deh di skip dulu aja lah ya. Maksudnya nanti setelah melahirkan Berarti baru- ditahan nih, Bu, ngidamnya. Jadi jangan dipaksa makan ya. Iya. Tapi biasanya kalau ngidam nggak diturutin nanti ada apa-apa lagi, Bu, sama bayinya? Enggak lah, Nggak insya juga ya? Allah, lillahi ta'ala aja ya, Bu ya. Maksudnya, Oke. iya. Berarti yang penting mengutamakan kesehatan tadi ya, Bu ya. benar. Jangan Gitu. semuanya di apa yang dipengen langsung diturutin, Iya, enggak juga ya benar, ternyata. benar. Oke. Nih, Bu, terus menyinggung juga nih, lalu bagaimana sih, Bu, dengan ibu hamil yang tidak bisa mengkonsumsi nasi, Bu? Nah, biasanya penggantinya tuh apa nih, Bu? Kalau menurut pandangan Ibu dari tenaga kesehatan seperti itu, Bu? Nasi itu kan kita mengharapkan dari sumber karbohidrat kan? Iya. Sementara banyak sih pengganti karbohidrat tuh, seperti misalnya dia kentang, oatmeal, bisa kan Bu Ina? Iya, benar. Kalau sekedar nasi kan, sementara yang harus dikonsumsi ibu hamil ini adalah makanan bergizi, beragam, dan berimbang. Jadi tidak hanya nasi. Kalau untuk pengganti nasi, apapun makanan itu, yang penting dia mengandung karbohidrat, ya Bu, Iya, untuk sumber energi ibu hamil tersebut. iya. Ya bisa diganti dengan singkong, ya kan? Iya, Tuh bisa baba juga dengan singkong. Iya, tuh yang ada di baba. lingkungan kita lebih murah ternyata ya. Iya, singkong. Kemudian kan singkong bisa direbus, ya kan, Iya. digoreng. Dia dengan pengolahan yang Ubi jalan. iya, benar, sesuai dengan selera ibu hamil aja lah ya, gitu. Kayak jagung, ya kan, yang ada di sekitar aja dimanfaatkan. Iya, Bu, ini lumayan ini ya, menarik sekali ya untuk gambaran saya juga nih ya, Iya. sebagai calon ibu hamil ya, Iya, insya Allah. benar. Nah, Bu, ya, Bu, tadi kita sudah membahas terkait ibu hamil dan tentang makanannya. Nah, saya masih ingin penasaran nih, Bu, terkait apakah ada tes vaksin tadi ya, Bu ya, yang sudah kita bahas dan Ibu sudah singgung, apakah tes vaksin atau tes kesehatan yang dilakukan ibu hamil ini harus rutin, dan apakah ada vaksin-vaksin tertentu nih, Bu, yang harus dilakukan oleh ibu hamil nih, Bu? Boleh dong, Ibu Arum. Sebenarnya
apa ya, sedikit meluruskan, bukan tes vaksin, Mbak. Apa tuh, Bu? Vaksin yang dianjurkan. Vaksin gitu. yang dianjurkan Iya. oleh ibu hamil ya. Misalnya influenza Hmm. gitu. Karena ibu hamil ini kan rentan, Iya. tubuhnya rentan terkait dengan kehamilannya. Mhm. Untuk mencegah supaya tidak influenza yang akan mempengaruhi perkembangan janin, dianjurkan untuk diberikan vaksin influenza. Kalau untuk tes yang dimaksud Mbak Novia. Novia tadi mungkin terkait untuk imunisasinya Imunisasi ya. Terkait tes HIV penyakitnya itu terkait penyakit, apakah ada penyakit HIV, karena nanti penanganannya akan berbeda. Kalau diketahui secara dini kan nanti akan diberikan obat untuk ibu sehingga si bayi tidak akan tertular HIV. Iya. Terus kalau untuk ini Bu, seberapa sering nih ibu hamil dianjurkan untuk tes itu tadi Bu, atau imunisasi tadi Bu? Tadi ya. Mungkin untuk pemeriksaan kehamilannya Pemeriksaan ya. kehamilannya. Kalau pemeriksaan kehamilan dia ada 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga ya. Itu kalau kami bahasanya trimester ya. Trimester gitu. ya. Nah, kalau misalnya untuk trimester pertama itu 2 kali. Untuk trimester kedua itu 1 kali, Iya. dan trimester ketiga itu 3 kali. Iya. Jadi totalnya 6 kali ya. 6 kali gitu. Nah itu kalau dulu itu 4 kali ya, dan sekarang udah berbeda. Jadi sekarang 6 Lebih, kali. intensif Lebih ya. sering ya, Lebih lebih sering sering ya. ya. Jadi yang seperti Bu Ahung katakan, kalau untuk misalnya untuk tes tersebut ya cukup sekali dalam masa kehamilan ya. Tapi tergantung dari tes lanjut ya Bu ya, kayak misalnya tes HIV kalau misalnya dicurigai ya kan. Kemudian tes ada juga tes Down syndrome namanya. Oh iya, Bu. Tes Down syndrome itu apabila memang sudah konsultasi sama bidan, kemudian dirujuk di dokter spesialis obgyn ya, kandungan, itu dicurigai itu ada tes Down syndrome namanya ya Bu ya. Kemudian ada tes lagi yang namanya tes TORCH ya namanya, itu ada lagi tes lanjutan. Tapi yang rutin itu ya tes pemeriksaan kehamilan, kemudian tes gula darah ya Bu ya. Tes gula darah karena apa? Tes gula darah itu pentingnya karena takutnya ibu hamilnya mengalami diabetes pada saat hamil. Itu ada. Jadi setelah hamil dia sebelum hamil tidak ada diabetes, setelah hamil ada. Nah, gitu, iya, oh, itu bisa kena juga ya, Bu, ya. itu faktornya apa tadi Bu ya? Ya itu hormonal. Hormon Iya, ya? hormonal. Jadi tidak bisa kita pastikan ke ibunya. Jadi diabetes masa kehamilan ya? Iya, iya. Oh gitu ya Bu ya. Tapi diabetesnya sama dengan diabetes yang lain gitu Bu? Atau Iya. gimana tuh Bu? Jadi tinggi pada saat pemeriksaan tuh gula darahnya Gula darahnya tinggi saat iya, hamil. iya saat hamil. Jadi berpengaruh ke janinnya juga. Jadi bayinya itu gede ya, besar Iya. berat badannya di dalam kandungan. Nah itu kalau misalnya dari dari bidan itu kan kita ada indikatornya ya. Iya. Maksudnya untuk hamil misalnya 3 bulan harusnya tinggi perutnya ya. Iya. Kalau ini bahasa awamnya Iya. ya, kalau kami tinggi fundusnya itu berapa. Nah, kalau misalnya sudah dicurigai, kita konsul ke dokter spesialis ya itu untuk tes lanjut iya. Jadi tapi ibu-ibu hamil juga tidak perlu takut banyak banget ya. Itu kalau Misalnya tesnya. jadi momonya Iya, ibu hamil enggak ya? Iya. Tidak semenakutkan itu ya Bu? Tidak. Itu yang dibilangin tes rutin itu aja dulu. Kalau misalnya tidak ada apa-apa ya alhamdulillah ya kan itu. Seperti itu. Tapi kalau untuk ibu hamil, ibu biasanya kan mengalami perut kram. Nah itu biasanya faktornya apa sih Bu? Kalau perut kram itu? Gitu biasanya. Ya faktor hormonal juga. Hormonal juga ya Bu ya? Hormonal, iya. Bukan karena dari bayi ya? Bukan dari bawaan bayi atau bayi nendang atau gimana tuh karena jadi? Enggak juga ya Bu ya? Enggak. ya? Oke. Nah kalau untuk gimana sih Bu cara mengelola stres? Tadi kan stres ini kan atau depresi tadi kan salah satu faktor yang bikin
larinya ke kandungan gitu ya Bu. Cara mengelolanya nih Bu sebagai ibu hamil nih. Mungkin ada kiat-kiatnya ibu yang sudah pernah hamil gitu kan. Iya. Gimana cara mengelolanya Bu? Yang harus digarisbawahi bahwa ibu hamil itu bukan orang sakit, ya. Jadi dia sehat, maksudnya dengan ini mungkin tiap orang berbeda-beda untuk mengelola stres tersebut, ya kan, dengan cara mendengarkan musik, ya kan, dengan cara mendengarkan murotal Al-Quran, ya kan, bisa berpengaruh ke ibu, ke janinnya juga, ya kan. Jadi sebenarnya ya lakukan apa yang menjadi hobimu, yang menjadi senang, ibunya senang, yaitu lakukan untuk mengelola stres tersebut. Tetapi digarisbawahi juga dukungan emosional lingkungan sekitar, terutama suami, ya kan. Jangan memang ibunya sudah mood swing, ya kan, kemudian ditambah lagi dengan suami yang tidak mendukung, itu akan memperparah mental ibunya. Iya. Oke. Nah, Bu, tadi kan Ibu sudah menyinggung terkait makanan-makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini nih Bu, yang saya lihat, apakah seorang ibu hamil ini ada juga pantangan-pantangan untuk dibatasi menggunakan produk-produk kecantikan nih Bu? Itu berpengaruh nih Bu untuk kulit atau untuk bayi itu seperti itu Bu? Kayaknya itu lagi in ya, lagi ini ya, lagi naik daun. Sebenarnya ada memang yang tidak diperbolehkan pada ibu hamil, ya, karena apa? Ada bahan-bahan kecantikan yang memang menyerap pembuluh darah, dalam pembuluh darah untuk saluran darahnya yang bisa menyerap ke janin, gitu ya. Itu sebenarnya tidak harus konsultasi lebih lanjut, ke dokter, ke dokter, ya. Contohnya yang tidak hamil aja, contohnya kayak seperti yang hidroquinone yang seperti itu kan memang tidak dibolehkan, ya gitu. Nah, apalagi ibu hamilnya tidak tahu nih kandungan pasti, ya kan, kandungan pasti dengan produk kecantikan tersebut. Jadi lebih baik konsultasi ke dokter. Iya. Tapi apakah lebih baik tidak menggunakan produk kecantikan Bu? Iya. Tapi takut ibu hamilnya nanti nggak pede ya. Ada juga yang pede Bu, justru nggak mau dandan. Iya, sebenarnya boleh Boleh sih, ya. asal tidak mengandung yang zat-zat Bahaya. gitu. Bahaya, ya. Jadi perlunya kita membaca etiket sebelum etiket atau label yang ada di kosmetik itu sebelum kita menggunakan. Salah satu yang disebutkan Bu Vina tadi, hidroquinone. Iya, itu kan memang tidak diperbolehkan. Nah Bu, mungkin saya tanya dari pandangan Dinas Kesehatan ya Bu ya, apakah ada sih Bu fasilitas atau program khusus nih Bu dari Dinas Kesehatan untuk para ibu hamil, khususnya untuk warga Tulambung Barat atau ibu bersalin juga yang ada di Tulambung Barat Bu? Yang sudah berjalan sih ada USG Lapa-Lapa, di mana bidan dan dokter melakukan pemeriksaan di posyandu gitu, tidak di puskesmas saja. Dan Kami sebut dengan USG Lapa-Lapa. Kemudian yang kedua itu apa Bu? Gedor Gedor. Iya, Gedor Pusat. Apa tuh Bu kepanjangannya? Gerakan Dorong Ibu Hamil Sehat. Oke. Iya. Itu nama programnya untuk ibu hamil yang ada di Tubaba ya. Iya. Jadi itu sama seperti program yang ada, bahwa yang pertama memanfaatkan pekarangan dengan menanam daun kelor. Iya, itu manfaatnya banyak sekali untuk daun kelor itu. Kemudian menjemput ibu hamil untuk datang ke kelas ibu hamil. Kemudian sweeping ibu hamil di lapangan untuk ibu hamil resiko tinggi. Ya. Kemudian ada pemberian imunisasi. Ya, imunisasi itu pemberian imunisasi, bisa imunisasi tetanus, pemberian imunisasi tetanus pada trimester pertama bagi ibu hamil yang belum mendapatkan, ya. Kemudian yang kedua pemeriksaan HB darah ibu hamil untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Kemudian ada dengan adanya pemeriksaan HB darah ibu donor darah, itu
kita punya ada namanya jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan ibu hamilnya, misalnya kekurangan anemia, butuh darah, jadi ada keluarganya yang bisa kita bawa ke rumah sakit untuk bisa keluarga atau tetangga bisa itu kita bawa ke rumah sakit untuk donor darah gitu. Jadi nggak pada saat mendadak kita baru cari donor darah, tidak gitu. Jadi sudah ada datanya seperti itu. Ya. Kalau untuk ini Bu, kita lihat dari Dinas Kesehatan sendiri ya Bu ya, apakah ada misalkan pemberian suplemen kepada ibu hamil gitu kan di puskes, itu ada nggak sih Bu program yang memberi secara gratis gitu apabila ibu hamil ini dilihat mungkin kurang mampu gitu kan, itu untuk menjaga mereka juga dari stunting ya, kandungan stunting itu ada nggak Bu? Sebenarnya ada, yaitu tadi tablet tambah darah ya, tablet tambah darah itu gratis, itu bisa didapatkan di bidan ya, di puskesmas itu kita bagikan, kemudian di bidan-bidan terdekat itu ada, karena itu memang harus diminum sama ibu hamilnya ya, tablet tambah darah, asam folat ya, kemudian DHA ya untuk otak pada bayi gitu, pada janinnya, kemudian vitamin D ya, vitamin D, vitamin B, B6, jadi itu yang memang harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Ya. Tadi yang kalau ibu sebutkan ada menjemput ibu hamil tuh maksudnya seperti apa nih Bu? Iya, kita memang ada di Dinas Kesehatan dari kementerian itu ada program kelas ibu hamil namanya. Jadi di kelas ibu hamil itu ibu hamil pada datang ke kelas ibu hamil itu, tapi memang ada yang misalnya tidak tahu jadwal ya kan lupa ya Bu ya. Jadi kadernya itu bisa menjemput ibu hamilnya untuk bisa datang ke kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil ada di Tubaba nih Bu? Apa setiap posyandu ada gitu ya semua. Berarti kan memang kita nggak perlu perlu takut ya, ibu hamil ini memang sebenarnya memang diperhatikan gitu kan dari Dinas Kesehatan maupun dari tenaga pelayanan kesehatan masyarakat. Iya. Nah itu tadi kita membahas terkait ibu hamil nih Bu ya. Nah kita akan beralih nih Bu terkait persalinan ya, ibu bersalin. Tapi sebelum kita melanjutkan, saya persilakan untuk minum dulu nih Bu ya, yang sudah disediakan. Iya. Supaya kita semakin rileks ya, kita akan berubah topik nih ya, topik obrolan kita berubah menjadi ibu yang bersalin ya, atau ibu yang melahirkan, ibu ya pasca melahirkan. Ya Bu, mungkin kita beralih terkait ibu persalinannya yang sebenarnya saya ingin tahu nih, apakah kalau tadi kita sudah berbicara persiapan atau yang diperhatikan saat ibu hamil, nah sekarang apa yang seharusnya kita perhatikan atau kita persiapkan nih ketika ibu itu bersalin dan pasca melahirkan gitu Bu? Mungkin pada saat ibu bersalin yang harus disiapkan ya, yang pertama itu persiapan fisik ya, fisiknya dalam bentuk maksudnya persiapan untuk melahirkan, seperti tas ya, tas untuk ibu ya, jadi tas itu udah disiapkan dari sebelum melahirkan. Tas itu berisi peralatan yang ibu maupun peralatan bayinya ya. Kemudian yang kedua dari dokumen ya, itu dokumen biasanya yang sangat penting. Karena apa? Kadang suka lupa ya suaminya ya, apalagi panik ya kan ibunya. Jadi iya, untuk jaminan persalinannya, untuk biayanya ya kan, kalau misalnya menggunakan jaminan kan harus KTP, KTP suami istri, kemudian KK fotokopi, kemudian KK, dan itu dimasukkan dalam tas
persiapan persalinan Iya. itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nih ya, namanya ibu besar ya, tidak terduga. Jadi tinggal angkat saja tasnya, itu seperti itu. Nah Bu, kalau untuk ini Bu, kita melihat dari sisi kesehatan si ibunya nih ya Bu ya. Apakah olahraga ini penting Bu bagi ibu hamil, atau ada batasan-batasan olahraga yang harus dihindari dari ibu hamil? Penting olahraga itu aktivitas fisik gitu kan. Tapi ya kembali lagi ke disesuaikan dengan kondisi ibu. Misalnya aktivitas yang ringan, jalan kaki. Terus kalau untuk ibu hamil itu ada khusus ya Bu ya, senam ibu hamil. Senam ibu hamil ya. Ada Yoga. Itu mungkin dilakukan sendiri atau di sini ada kelasnya juga nih Bu? Ada di kelasnya juga. Kelas ibu hamil itu jadi ada senam, nanti diajarkan. Jadi ibu-ibu hamilnya, jadi program kelas ibu hamil ini dia ada penyuluhannya ya untuk pengetahuan ibu, kemudian yang kedua tanda-tanda hamil, tanda-tanda mau melahirkan gitu ya Bu ya. tanda-tanda persalinan, tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, itu penyuluhannya lengkap. Dan juga ada senam ibu hamil, itu langsung dipraktekkan di kelas ibu hamil tersebut. Jadi kalau misalnya ibu hamilnya nih tidak datang ke kelas ibu hamil, itu Rugi ya, Bu, ya? Iya. karena banyak informasi Informasi ya Bu ya. Iya. Mungkin di situ diajarkan juga ya, mungkin cara mengatur ketika bersalin itu Iya. seperti apa gitu. Iya, Karena kan benar. biasanya panik ya Bu ya. Iya. Panik banget mungkin ya. Nah Bu, kalau misalkan ibu yang bersalin atau mungkin dalam persalinan ini, apakah masih dianjurkan untuk ke bidan Bu? Setelah pasca melahirkan ini Bu? Oh iya, Untuk konsultasi. sudah pasti, karena masih tetap dalam pantauan bidan. Oh, gitu ya, Bu, ya? Iya, walaupun misalnya melahirkan secara maupun tidak, maksudnya operasi, ya tetap nanti kan di pulang itu tetap ada kunjungan yang harus bidan lakukan. Gitu ya, Seperti Bu, ya. itu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bu, sebenarnya ada nggak sih Bu dari pandangan Ibu sebagai tenaga kesehatan ya Bu ya, untuk metode persalinan yang tepat? Mungkin dilihat dari kondisi fisik kah atau dari mana gitu? Metode yang tepat tentunya kan kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Nanti untuk metodenya nanti kan disarankan oleh tenaga kesehatan apakah harus normal, maksud Bu Mbak Iya. Harus Mbak, normal, iya, Novia. harus, iya Mbak Novia, seperti itu kan. Apakah harus normal ataukah harus ditolong di rumah sakit? Iya. Misalnya dengan melihat apakah dia letak bokong atau letak kepala, tentu akan berbeda dengan yang letak kepala gitu. Gitu ya Bu ya. Berarti ada ini sendiri ya Bu ya, Iya, ada kondisi sendiri. khusus yang memang mengharuskan tidak melahirkan secara normal gitu. Jadi kayak kembar itu itu kan bahaya. Nah, itu memang harus ada kondisi-kondisi khusus yang memang tidak diperbolehkan untuk normal gitu. Nah, kemudian Bu, bagaimana sih Bu mengatasi mungkin ada tantangan, mungkin kalau dibilang stres saat ibu hamil. Nah, saat ini gimana caranya mengatasi stres ketika pasca melahirkan? Apakah kondisi yang harus kita lakukan atau hal-hal yang harus kita lakukan sama dengan ketika kita hamil atau seperti apa nih Bu? Mungkin baby blues kali ya Bu Baby ya. blues ya Iya, bahasanya iya, ya, Bu, ya. bahasanya ya. Itu depresi ya setelah melahirkan. Ya mungkin itu yang seperti yang kita bilang mood swing itu, kemudian shock culture ya kan, dari yang gadis nih ya kan, dari gadis menikah langsung hamil, habis itu setelah melahirkan ya kan, ada bayi ya kan, yang harus diurus oleh ibunya. Nah, mungkin itu yang harus ditanggulangi. Ya intinya pertama dukungan suami dan keluarga ya, secara tidak langsung, secara naluriah itu pasti muncul karena kekhawatiran ibunya untuk bisa nggak nih mengasuh, oh anak saya ini takut nih, saya sanggup nggak ya gitu kan ya kan, untuk bisa memandikan ya kan, kemudian mengganti pakaian ya kan. Nah itulah
pentingnya kelas ibu hamil itu ya, karena di kelas ibu hamil itu diajarkan bagaimana memandikan, bagaimana mengasuh, mengganti pakaian, karena agar pengetahuan ibunya juga meningkat. Jadi itu salah satu untuk mengurangi depresi pada saat melahirkan tersebut. Jadi pengetahuan ibunya juga, oh iya, dalam keadaan ini ibunya sudah ada pengetahuan. Nah itu sama dengan ya itu dukungan itu ya, karena terjadi kekhawatiran ibu, jadi diharapkan dukungan dari keluarga, dari ibu, dari suami, dari orang tua, dari ini untuk bisa menenangkan ya Bu ya. Menenangkan, apalagi biasanya kalau orang tua di samping, ibunya jadi tenang ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Memang perlu dukungan keluarga. Kan ibu melahirkan itu kan lelah. Lelah, ditambah harus mengurus bayi, harus bangun tengah malam. Jadi harus ada yang membantu dukungan keluarga itu kan bisa dalam bentuk moral maupun material ya. Dia harus terpenuhi gizinya, istirahatnya harus terpenuhi. Jadi dia merasa tidak sendirian menghadapi atau merawat bayinya. Ya, luar biasa sekali nih Bu ya obrolan kita ya. Ini tinggal prakteknya aja nih Bu. Karena teori udah dapet nih gitu kan ya. Ya Bu, tapi sebenarnya saya masih banyak nih Bu yang ingin saya kulik ini terkait persalinan. Mungkin nanti lain kali kita bisa membahas terkait bagaimana cara mengurus bayi yang benar gitu ya Bu ya. Belajar. Nah Bu, sebelum kita closing, saya ingin ada pesan dan pesan, mungkin kesan dan pesan atau harapan dari ibu terkait ibu hamil maupun ibu pasca melahirkan yang bisa membantu nih masyarakat atau ibu-ibu di luar sana yang mungkin kurangnya edukasi atau kurangnya pemahaman terkait ibu hamil dan ibu bersalin. Silakan. Untuk ibu-ibu hamil dimanapun berada, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, sehingga kita bisa tahu kondisi kesehatan ibu maupun kesehatan janin. Jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, terus mengkonsumsi suplemen yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Kemudian untuk keluarga maupun pasangan, harap dukung ibu hamil ini, dampingi agar bisa menghadapi masa-masa kehamilan maupun masa persalinannya dengan nyaman dan sehat. Mungkin ada tambahan dari Bu Vina? Iya, mungkin saya akan menambahkan tentang kesehatan mental ya, karena banyak cerita di luar sana dan semoga ibu-ibu di khususnya untuk tulang bawang barat, jadi untuk bisa menjaga kesehatan mental khususnya ibu hamil, ibu bersalin, kemudian ibu-ibu yang di luar sana dengan segala permasalahan yang ada, diserahkan kepada kita, kembali lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap dengan ibadah tersebut kita mental kita sehat, psikis juga sehat. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih banyak nih Bu ya untuk obrolan kita hari ini, sharing ini sangat bermanfaat sekali pastinya bagi saya, bagi kita semua, bagi masyarakat di Tulang Bawang Barat khususnya. Amin. Ya, semoga lain waktu kita masih bisa sharing lagi Bu terkait kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan ya, program-program di Dinas Kesehatan bisa di-sharing ke kita, dan pastinya kita akan bantu share ke masyarakat di luar sana. Saya ucapkan terima kasih Bu sudah hadir hari ini, sudah ngobrol. Semoga lain waktu masih bisa bertemu, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Tubabaku yang senantiasa menyaksikan program Dialektika hingga hari ini. Saya Novia Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.